Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah pinaringan ikhlas. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ikhlas, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan juga ibadah ini adalah ibadah yang kita berharap bisa mengambil manfaat kelak pada hari kiamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan salat subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fil dhalam." Basyiril masya'in fil dhalam binurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira, berilah kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan bagi orang-orang yang suka berjalan di gelap-gelap. Sinten niku orang yang suka berjalan di gelap-gelap? Bukan untuk membuka tokone orang ya. Tapi adalah yang dimaksud orang yang berjalan di waktu subuh. Menuju kemana? Ke masjid. Untuk apa? Melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dan sholat subuh secara berjamaah itu adalah, atau sholat subuh atau sholat secara berjamaah secara umum, itu adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana pernah disampaikan Abdullah ibn Mas'ud, wa innahunna min sunanil huda. Walau taraktum sunana nabiyikum walau salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif la dalaltum. Kata Abdullah ibn Mas'ud bahwa sholat di masjid-masjid itu adalah termasuk ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini sengaja melakukan sholat di rumah-rumah kita, sholat fardu, maka berarti kita sudah meninggalkan ajaran Kanjeng Nabi. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dalaltum. Dan kalau kalian memang sengaja meninggalkan ajaran Kanjeng Nabi, bisa tersesat. Ya, makanya kita harus betul-betul menyemangati diri, keluarga kita, terutama yang laki-laki, untuk mendatangi sholat-sholat fardu secara berjamaah. Kita kembali di sholat subuh. Sholat subuh pada khususnya ada keutamaan. Barang siapa yang berjalan di waktu gelap, ini waktu subuh, berilah kabar gembira kepada mereka bahwa kelak mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan cahaya tersebut kepada kita semuanya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Niki medang rin apa ngaji rin? Nek
nek ditinggal ngaji wedange adem. Ning dereng wonten mendoane. Nah, cocoke teli kopi karo mendoan. Masyaallah. Nggih, dadi monggo ingkang badhe dipun unjuk kemawon nggih. Dadi kula mengke nggih mboten riku nek nyeruput. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik juga anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kajian kali ini berjudul Masuk Surga Bersama Keluarga. Keluarga panjenengan pinten sih? Yang dimaksud keluarga niku sinten mawon? Bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, cicit, canggah, wareng, buyut, ublek-ublek siwur. Napa paling andap napa? Ublek-ublek siwur napa nggih? Napa gedebo gedang? Jadi yang ke atas juga sama. Jadi ternyata keluarga itu adalah apa? Banyak sekali. Dan niki cita-cita masuk surga bersama seluruh keluarga. Niku cita-cita yang muluk apa biasa sih? Muluk-muluk apa mboten niki? Biasa mawon. Ini muluk. Lah coba bayangkan, munggah kaji karo bojone be muluk gitu. Di zaman sekarang haji biayanya sangat tinggi, ngantrenya kalau apa? Resmi itu 20 tahun ya. 30 tahun. Lah seniki jenengan yuswane berapa? Taruhlah sudah 50, nunggune 30 niku 80. Apa yo bangkit dari kuburan. Nah kan umur umatnya Kanjeng Nabi itu antara berapa dan berapa? 60-70. Jadi kemungkinan kita 80 nggih pun garek game boten game, pindah tempat tinggal. Dari di atas tanah menjadi di bawah tanah. Jadi kayaknya muluk banget. Boleh enggak seorang punya cita-cita yang muluk-muluk seperti ini? Sangat boleh. Bahkan kalau untuk urusan akhirat, mintalah yang muluk-muluk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, beliau bersabda, "Idza sa'altumullaha," kalau kalian itu minta sama Allah, "fas'aluhu al-firdausa." Mintalah kepada Allah untuk dimasukkan ke surga Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Sesungguhnya Al-Firdaus itu adalah surga yang letaknya di tengah dan paling tinggi. Kayak le dibayangke kepripun nggih. Rasa dibayangke dijajal mawon mengke insyaallah. Makanya minta saja. Jadi kalau minta kepada Allah itu jangan ragu-ragu. Allah Maha Kuasa napa mboten? Sangat Maha Kuasa. Kalau bahasa Indonesia untuk mengungkapkan Maha Kuasa itu cukup dengan Maha Kuasa. Kalau ada ungkapan yang lebih lagi, kita ungkapkan dengannya. Karena memang Allah itu sangat Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk memenuhi seluruh permintaan hambanya. Niki wonten cerita niki nggih. Ada seorang guru ngajar di kelas, guru perempuan. Kemudian di antara kebiasaan guru tersebut mengajak murid-muridnya di Saudi, ini kisah nyata. Diceritakan oleh seorang ustaz. Di antara kebiasaan guru tersebut, kalau bahasa kita ya syekhah begitu ya. Kalau laki-laki syekh, kalau perempuan syekhah. Di antara kebiasaan syekhah tersebut mengajak murid-muridnya tatkala adzan dikumandangkan
untuk berhenti menjawab azan, setelah itu berdoa antara azan dan iqamat. Maka sudah, ya sekarang kita berdoa dulu, berdoa. Jenenge cah cilik dongane saged dawa napa mboten? Biasanya cah cilik dongane dawa napa mboten? Enggak, pendek. Tapi ini ada satu murid santriwati, yang lain sudah berdoa, dia masih berdoa terus. Akhirnya gurunya penasaran, iki njaluk apa permen setrek apa ya. Akhirnya setelah ada kesempatan, kadang menyerahkan kerjaan, sampai giliran santri itu ditanya, "Nah, biasanya kamu doa apa kok panjang sekali?" katanya. Maka si santriwati ini, murid yang kecil ini, kelas 5 kalau tidak salah, kelas 5 SD, itu cerita, "Bu guru, saya itu anak orang tua saya satu-satunya perempuan. Saya pingin ada teman, makanya saya biasa berdoa sama Allah minta adik perempuan." Cah wedok yang jalain apa? Wedok itu. Dah dongane konangan simboke. Kalau minta ya jangan perempuan, kamu kan sudah perempuan, minta laki-laki. Alhamdulillah anaknya manutan. Akhirnya Bu Guru, saya merubah doa saya. Yang tadinya minta adik perempuan, ya Allah berilah aku adik laki-laki seperti permintaan ibuku. Kemudian ya Allah berilah aku adik perempuan untuk nemeni aku. Dan kemudian ya Allah beri adik laki-laki untuk nemeni adik laki-lakiku. Berarti nyuwun adik apa? Laki-laki, manut karo ibune, kemudian minta adik perempuan, yang ketiga minta adik laki-laki. Pas kelas 2 SMP, gurunya ketemu lagi dengan anak kecil tadi itu, 2 SMP, kelas 5, 6, 1, 2, 3 tahun. Suatu saat ketemu dengan anak itu lari-lari, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bu Guru, ada kabar gembira." "Oh iya, gimana?" "Allah mengabulkan doaku, aku dapat adik." "Oh Masya Allah, laki-laki atau perempuan?" "Kembar 3." Kembar 3. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Ayo panjenengan ajeng nyuwun nopo? Tidak ada yang sulit bagi Allah, termasuk cita-cita kita untuk masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Siapa saja di situ? Ya para anbiya, para syuhada, para salihin, para siddiqin, orang-orang soleh. Lah wong kita amalannya kadang seperti ini, optimis. Namanya nyuwun ya juga harus optimis. Sudah minta saja kepada Allah. Maka kita justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi, dan dari situ bisa ditarik kesimpulan minta perkara yang tinggi dalam urusan apa? Akhirat, ya, bukan malah minta emperan surga ya apa-apa lah, ya kan? Enggak, harus kita mintanya yang paling tinggi. Kalau dikatakan mungkin atau tidak, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya sendirian. "Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Demikian juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak, simbah, buyut, napa mulih teng dhuwure, ya,
dan juga istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Jadi akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi mungkin sekali. Makanya kalau minta sesuatu kepada Allah, targetkan target yang paling tinggi. Okay. Demikian juga di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyebutkan bahwa seseorang dan keluarganya itu akan bisa masuk ke dalam surga secara bersama, bahkan akan dijadikan oleh Allah dalam satu tingkatan yang sama. Dalam surat At-Tur misalnya, ya, disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Kalau tadi Ar-Ra'd ayat berapa? 23. Niki surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dan orang-orang atau wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang juga beriman, alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan susulkan kepada mereka keturunan-keturunan mereka. Di orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, kemudian keturunan-keturunan mereka yang mengikuti dia dalam keimanan, imannya sama, ya, imannya sama, maka Allah akan susulkan mereka ke dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan Allah sama sekali tidak akan mengurangi pahala kebaikan mereka. Artinya apa? Di sini Abdullah ibn Abbas mengatakan dalam memberikan keterangan terhadap ayat ini, innallaha la yarfa'u dzurriyyati al-mu'min fi darajatihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat keturunan-keturunan seorang yang beriman ke derajat orang tadi. Jadi misalnya dalam keluarga kita, simbah kita ada yang soleh banget, ya. Kemudian dia dapat surga yang lebih tinggi dari yang lainnya, maka kata Abdullah ibn Abbas, keturunan-keturunan di bawahnya itu diangkat ke atas oleh Allah, ya, supaya bertemu. Jadi bukan kok malah napa diturunkan, tapi justru dinaikkan. Ini arti dari firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kita tidak akan mengurangi nilai-nilai amalan mereka sama sekali. Yang tinggi tetap tinggi, justru yang rendah dikerek. Masya Allah. Makanya kita kalau sekeluarga ya, ayo saling memotivasi. Nek bahasa kula nih, sapa ngerti ku sing entuk surga dhuwur banget, ya. Siapa tahu kamu yang dapat surga paling tinggi, nanti kita ditarik oleh Allah. Jadi bukan kita diturunkan, tapi kalau kita dinaikkan. Kita juga demikian. Mari kita memotivasi diri kita. Ya, siapa tahu Allah berkenan menerima amalan kita. Kemudian kita ditempatkan oleh Allah dalam surga yang tinggi. Nanti dengan karunia Allah, Allah akan satukan keluarga kita. Ya, bojo-bojone diundang. Bojo napa bojone? Bojo-bojone. Bojo-bojone diundang, anak-anake diundang. Nun sewu. Bertemu di dunia saja itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Angger kelingan badak dadi kulon iki. Nek kita itu kalau kita itu menjelang
Lebaran saja sudah membayangkan apa? Ketemu anak, ketemu cucu, ketemu saudara, itu sudah senang sekali. Apalagi kelak di akhirat, setelah huru-hara yang terjadi di akhirat, di mana semua orang sibuk dengan urusannya. Tidak ada yang namanya tolong menolong pada hari akhirat. Semua orang sibuk. Suami mendatangi istrinya, istrinya lari. Istri mendatangi suaminya mau minta tolong, suaminya lari. Anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya. Setelah huru-hara seperti itu, kok dipertemukan di dalam surga. Kira-kira senang banget apa? Senang nih. Ya, dulu ada kisah nyata. Ini huru-hara nih. Kalau huru-hara akhirat itu kayaknya tidak bisa dibandingkan dengan huru-hara di dunia. Huru-hara di akhirat sangat dahsyat. Jangankan huru-hara di akhirat, huru-hara di dunia saja sudah melalaikan. Tahun gempa Jogja tahun berapa? 2006. Dahsyat nama mboten. Dahsyat luar biasa. Berapa nih? Berapa Richter? 6, apa ya? 6,5 6. Oh 8. 6,8 ya, sekitar itu, Masya Allah. Itu sampai di perkampungan yang saya tinggal, yang sempat tinggal di Jogja, itu suami laki-laki berusaha lari dari lokasi rumahnya. Larinya nggawa motor, tumpai di tengah jalan, diadang karo wong wedok. Itu lokasi banyak orang pakai jilbab, pakai kerudung, pakai cadar. Nanti kadang wong wedok tidak kelihatan siapa dan siapa. Niki bojone pokoknya melayu numpak motor, diadang karo ibu-ibu, melu bonceng, melu numpak, sampai katanya bonceng telu, cenglu saat itu. Jadi dia ibu-ibu satu, ibu-ibu dua di belakangnya. Neng dudu bojone. Wis pokoknya ibu-ibu itu tadi yang penting selamat. Numpak motor karo wong lanang liyane. Saya tahu dari mana, wong cerita langsung ke saya. Saya saat kejadian itu, Masya Allah, saya naik motor diadang sama ibu-ibu, minta dibonceng. Wah, akhirnya gimana ya, saya kasihan. Terus pokoknya saya mandek, ibu-ibu numpak, wong loro cenglu nih, Masya Allah. Itu huru-hara di dunia. Setelah itu ternyata gembarda, ketemu, mereka senang. Ada yang pokoknya enggak bisa, mungkin pakaiannya minim saat itu, namanya di dalam rumah. Pokoknya keluar, ngeletak di pinggir jalan, bojone bingung iku kudune nang ndi, cukup selimut dikerukupi kruk. Saking tidak ingin bojone keton aurate. Jadi di tengah jalan itu ada selimut ngelumpruk. Itu kalau dibuka ada orangnya. Allah Ustaz. Itu kejadian gempa Jogja, ya, sekilas tentang. Jadi setelah huru-hara di dunia kemudian bertemu, itu saja bahagia. Apalagi ini huru-hara dahsyat di akhirat. Setelah itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ini cita-cita yang tinggi atau bukan? Tinggi sekali. Untuk meraih cita-cita tinggi butuh apa? Perjuangan yang juga cukup tinggi. Fokus, konsentrasi. Biasanya orang kalau punya cita-cita, untuk meraihnya ya betul-betul fokus kepada cita-cita tersebut. Anak-anak yang pingin atau orang tua yang pingin anaknya menghafal Quran, biasanya dimasukkan kemana? Pondok tahfidzul Quran. Dari kecil diajari baca Quran, fokus dulu pokoknya, ya. Nah, kita juga demikian, karena kita ini memiliki cita-cita yang tinggi di akhirat, maka berarti kita harus apa?
Fokus dalam masalah apa? Akhirat apa dunianya? Iya, kita harus fokus dalam masalah apa? Akhirat. Dunia tetap kita cicipi, kita nikmati. Tapi fokusnya di mana? Akhirat. Jangan sebaliknya, punya cita-cita tinggi di akhirat, fokusnya dunia. Ya, akhirat sing penting kelingan. Ya. Jadi kalau cita-citanya akhirat, fokusnya akhirat. Dunia dalam tanda petik sambilan saja. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya istirahat, butuh olahraga, ketemu dengan keluarga. Tapi dalam benak kita fokusnya adalah apa? Akhirat. Lihat bagaimana kondisi para anbiya, para nabi ketika akan meninggal dunia. Biasanya orang itu dalam posisi akan meninggal dunia itu akan muncul sesuatu yang difokuskan di dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik, kalau kita ini nyimpen sesuatu yang buruk dalam hati, ya. Makanya ada orang-orang mau meninggal dunia ditalkin, lah kok malah nyanyi. Ditalkin itu disuruh mengucapkan apa? La ilaha illallah. Lama kalau tretet melu lagu. Kenapa? Karena fokus hatinya adalah dunia. Ini kisah-kisah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ada yang mengatakan ditalkin la ilaha illallah, dia jawabnya apa? 1000, 1100, 1000, 1100. Kinten-kinten sinten niku? Wakul niku sing sap nyelehke 1000 kon balik 1100. Niku hati-hati niku. Lah ming 100 iki lho. Ya, hati-hati. Ada juga yang ketika ditalkin la ilaha illallah, lah kok malah munine dijok maning. Allah musta'an. Napa niku dijok maning? Tambahi maning. Ngoten niku. Ternyata orangnya itu suka mabukan. Jadi nggih Bu, jok niku. Jok niku bukan kursi ya. Ditambahi maning, tambah maning. Jadi ternyata dia suka mabuk-mabukan. Dan itu menguasai hatinya, fokusnya ke situ. Naudzubillah min dzalik. Kisah nyata juga yang disebutkan oleh seorang ustadz. 2 orang pemuda. Yang satu ini demen banget dolanan game. Seneng banget dolanan game. Qadarullah ketika mereka berdua boncengan terjadi kecelakaan. Yang satu sadar. Kemudian lihat temannya geletak. Yang geletak ini yang suka main game. Ya, kemudian didekati, disandarkan di pahanya, kemudian karena melihat dia sedang sakarat, ditalkin, ditepuk-tepuk mungkin, la ilaha illallah, dibisikkan. Apa kata pemuda yang tadi yang sedang sakarat? Win katanya, win katanya. Apa win itu? Menang. Jadi wallahu a'lam, mungkin kalau game selesai itu muncul tulisan apa? Win. Ini level 1 win ya. Nah ini ditalkin metune win. Allah musta'an. Ada kisah nyata juga yang disebutkan seorang dai dari Saudi tentang seorang dokter. Dokter ini dokter Islam Muslim, tapi kerjanya di negara Barat. Negara Barat itu identik dengan kekufuran gitu aja ya. Tapi mudah-mudahan nanti banyak negara Barat yang masuk ke dalam Islam, dan sudah banyak ya. Di Amerika penduduknya sudah banyak yang masuk Islam, di Cina juga demikian, masya Allah, di Italia, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah ini dokter ini Muslim kerja di negara Barat di rumah sakit sana ya. Biasa dokter praktek, dia saatnya jenguk pasien, dia lihat daftar nama-nama pasien yang harus dijenguk.
Di antara mungkin namanya Roberto, kemudian siapa lagi? Giono, kok Giono, Giono, Roberto dan yang lain-lain. Ada yang namanya Muhammad. Ada yang namanya siapa? Muhammad. Berarti ini pasti Muslim. Tak disikke. Saya tengok lebih dulu. Akhirnya betul dicari bangsalnya Muhammad. Masuk dia, ternyata di situ seorang pemuda yang sangat lemah. Bahkan dari tanda-tandanya kayaknya ini sudah sakaratul maut. Ya, insting dokternya bilang begitu. Akhirnya dia telepon ibunya. Nomor ibunya mana? Dihubungi. Tolong hubungi, suruh datang segera ke rumah sakit. Oh, sempat perdebatan, ibunya sibuk lah atau apa. Pokoknya saya tidak peduli, ibu silakan datang di rumah sakit untuk anak ibu. Akhirnya ibunya datang. Ya. Setelah datang, sang dokter dan ibu mendekati si Muhammad ini tadi. Assalamualaikum, Muhammad. Yes, katanya. Kalau sakit bahasa Inggris tuh, Muhammad. Yes, wahai Muhammad. Ya, katanya. La ilaha illallah, ditalkin sama dokternya. Karena tanda-tanda kematian sudah dekat. Mungkin orang-orang yang sering mengalami melihat orang yang sudah sakarat, sering lihat itu mungkin tahu ya ada tanda-tandanya nggih. Kalau enggak tahu seperti itu. Akhirnya apa kata Muhammad tadi, si pasien tadi? I can't itu berarti saya tidak bisa. Nggak tahu I can, saya bisa nggih. Gampangnya I cannot, I cannot. Saya tidak bisa. Ditalkin lagi, la ilaha illallah, I cannot, saya tidak bisa, katanya. Subhanallah. Dia bisa bilang I cannot, tapi nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya maut mendekat. Mulut sang pemuda komat kamit. Dokter itu seneng. Iki mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kupingnya diperkakan, telinganya didekatkan. Ternyata yang keluar dari si mulut pemuda bukan la ilaha illallah, tapi dia mengucapkan my girlfriend. My girlfriend, my girl. Nek cara filmnya urung rampung wis. Ternyata dia menyebutkan my girlfriend. Napa niku my girlfriend? Pacarku. Allah musta'an. Setelah diusut punya usut, ternyata pemuda ini pemuda yang sering punya hubungan bebas dengan kaum wanita, gonta-ganti pacar, ya, berzina di sana, berzina di sini. Naudzubillah min dzalik. Hatinya fokus pada itu, keluarnya ketika akan mati ya itu. Makanya monggo kalau kita memang punya cita-cita tinggi, fokus hati kita dalam masalah cita-cita tinggi kita. Lihat bagaimana kondisi sebagian anbiya ketika menjelang kematian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 133, Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu. Apakah kalian menyaksikan tatkala Yakub sedang kedatangan kematian? Yakub niku sinten nggih? Putrane cucunya Nabi Ibrahim nggih. Cucu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Putra Nabi Ishak. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Apakah kalian melihat tatkala Yakub sedang sakaratul maut, idz qala li banihi,
tatkala itu dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalian itu kalau aku mati nyembah apa? Kalau aku mati kalian mau nyembah apa? Nyembah siapa? Maka dijawab oleh anak-anaknya, qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Wahai bapakku, tenanglah, niscaya kami akan menyembah sesembahanmu, sesembahan bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, sesembahan yang satu. Lihat para anbiya, ketika mereka fokus pada cita-cita akhirat, yang keluar dari lisannya menjelang kematian adalah apa? Akhirat. Kalau orang-orang sekarang sebagian mungkin ketika akan mati pesene nopo nggih? Le kowe sekolah ditutukke ya le. Kayak sawah sing kaya aja lali digarap ya le. Kayak kebune tek niku. Naudzubillah min. Kenapa? Karena mungkin pikirannya adalah sekolah, pikirannya kerbu, pikirannya apa? Sawah. Ndak tercela memikirkan sawah, memikirkan kerbau. Tapi bagaimana kita berusaha pas detik-detik akhir hidup kita di dunia, itu kita memikirkan apa? Akhirat. Ya kita semua nggak ada yang bisa menjamin, tapi kita senantiasa berharap. Mudah-mudahan Allah menutup kita dengan kebaikan. Allahumma amin. Ada satu cita. Jadi tema ini saya ambil dari ceramahnya Ustadz Abdullah Zain. Ya, ceramah Ustadz Abdullah Zain, juga orang Ngapak. Nanti silakan dicek. Beliau menceritakan ada seorang bapak itu mulai seneng ngaji, istilahnya seneng ngaji, tapi tidak lama kemudian meninggal dunia. Ngajinya itu awalnya tertarik lewat apa? TV. Jadi nonton TV, tek cocok. Dan itu banyak kejadian, Masya Allah. Ada juga dulu yang cerita Ustadz Riyad, Ustadz Abu Riyad, Ustadz Nur Khalis, cerita seperti itu. Kemudian juga Ustadz yang lain. Jadi di Lombok juga ada yang cerita. Kita itu Ustadz banyak yang jadi seneng ngaji, itu gara-gara suka gonta-ganti channel. Kemudian suatu saat tercengang, iki ana channel kok isine ngaji terus Quran taklim, akhirnya dipentelengi terus, sama lama-lama suka ngaji, ya bisa beribadah dengan baik, meluruskan cara ibadahnya dengan benar dan seterusnya. Ada juga yang Masya Allah dapat hidayah ketika Allah, dan itu cerita langsung kepada kita orangnya, sekeluarga dapat hidayah, seneng ngaji gara-gara anak yang diabilitas, betul? Disabilitas, betul? Kalau orang sekarang orang berkebutuhan apa? Khusus. Itu anaknya itu senengnya nyanding radio. Radio digonta-ganti. Suatu saat Allah beri taufik. Pas lagi gini-gini dia itu ketemu channel kajian. Klik, meneng. Setelah itu didengarkan keras. Seneng banget. Besok lagi kalau dengar radio itu dicari sama dia. Disabilitas ini orang yang berkebutuhan khusus. Jadi enggak ngomong juga enggak jelas, bergerak juga tidak jelas, tidak teratur. Keluarganya itu sampai bingung. Kenapa? Kalau channelnya diganti, dia marah. Jadi kalau channelnya digeser, marah, dicari lagi channel. Akhirnya keluarganya terpaksa apa? Melu ngrungokaken. Jadi serumah ngaji kabeh. Allah musta'an. Dari seorang anak yang apa tadi? Berkebutuhan khusus. Ternyata ada hikmah di balik itu. Ya. Nah, ini ceritanya orang yang tadi sebelum meninggal itu sempat bilang ke keluarga, kalian kalau saya mati nih,
ngaji lewat ini pedoman kalian. Ya, kalau mau ngaji ini loh, TV ini gitu loh. Akhirnya betul meninggal dunia sudah. Keluarganya ingat pesan si bapak tadi. Akhirnya mereka mencermati TV yang sering ditonton bapak ke. Akhirnya mereka seneng. Akhirnya satu keluarga dapat hidayah jadi seneng ngaji kabeh. Dan ternyata keluarga ini keluarga yang punya potensi uang, duitnya oke. Sekali infak ya paling 1 M 2 M. Jenengan jangan jenengan lah, kulo. Ya, kita yang bunyinya kelinting gitu ya. Angger kleru sing abang, astagfirullah. Allah, karepe sing rada abu-abu niku malah sing abang. Ini dapat hidayah karena seperti ini. Makanya ya hati kita fokuskan ya supaya nanti kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mencapai cita-cita ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama orang yang beriman? Tentu syaratnya sama-sama beriman. Jadi kalau nggak beriman ya nggak bisa. Makanya disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 50 kisah tentang percakapan penduduk neraka dan penduduk surga. Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Qalu, mereka mengatakan, an afidu alaina minal ma, tolong berikan air minum kepada kami. Kata penduduk neraka. Au mimma razaqakumullah, atau apa sajalah yang dirizkikan oleh Allah untuk kalian. Bagi. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minuman dan makanan surga untuk orang-orang kafir. Yang menarik itu adalah sebagian penafsiran Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa disebutkan di situ ya, dikatakan di sini Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, yunadi ar-rajulu akhahu wa abahu. Kelak, Allahul musta'an, seseorang akan memanggil saudaranya atau bapaknya. Berarti yang manggil di neraka, yang dipanggil di surga. Bapaknya, seseorang manggil saudaranya. Saudaranya masuk surga, dia enggak. Au yunadi abahu, seseorang manggil bapaknya, berarti bapaknya di surga, dia enggak. Ini pisah. Tolong bagi makanannya, tolong bagi makanannya. Si penduduk neraka kenal dengan penduduk surga, wong wajahnya bagus. Tapi oleh Allah, kata Abdullah ibn Abbas, ajibu, ayo jawab mereka. Akhirnya sang penduduk surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Oh maaf, orang kafir tidak dapat jatah ini. Dan yang menarik disampaikan oleh Al-Qurtubi, mereka kenapa jawab seperti itu? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa ahlul jannati la ya'rifunahum. Si penduduk surga itu enggak tahu siapa yang teriak-teriak itu. Kenapa? Lisawadi wujuhihim, karena wajahnya geseng. Geseng artinya gosong, sudah kebakar. Jadi teriak-teriak karena kenal, oh ini bapaknya, oh ini anaknya. Tapi nggak nyambung karena tidak ada hubungan apa? Iman. Oh berarti syarat utama untuk masuk surga bersama harus sama-sama beribadah kepada siapa? Allah saja. Tauhid. Tidak boleh
Kalau sesembahannya beda atau ada sesembahan lain bersama Allah, tidak. Maka langkah pertama, bersihkan diri kita dan keluarga kita dari segala macam bentuk apa? Kesyirikan. Kemudian apa langkah lagi? Langkah-langkah untuk menuju cita-cita yang tinggi itu dirancang. Jadi mulai sekarang kita punya rancangan gimana supaya masuk surga bareng-bareng. Ya. Cara ngancangnya gimana? Satu, tekun belajar. Keluarganya diajak belajar, ngaji, tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, tahu mana yang wajib, tahu mana yang sunnah, diajak ngaji. Ini namanya rancangan, rencana. Ya. Kemudian yang kedua, berusaha selalu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar belajar tapi tidak beramal. Kita ngaji untuk diamalkan. Nah, ini adalah untuk meraih cita-cita tadi. Belajar kemudian mengamalkan. Yang ketiga, keluarganya rajin-rajin diingatkan. Visi keluarga itu apa? Istriku, anak-anakku, ya, visi kita adalah masuk surga. Maka kamu harus demikian dan demikian. Diulangi, karena kadang namanya orang itu kalau nggak diulang, lupa. Maka diulang. Termasuk tadi Nabi Yakub ngetes visi anak-anaknya masih lurus apa enggak? Ternyata masih lurus. Yang keempat, doa. Ya, sekali lagi doa. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena kita minta kepada Zat yang Maha Pemurah, Pengasih, yang mampu untuk memberikan semua yang diminta para hambanya. Mbok menawi makaten ingkang saged kula aturaken. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan juga para hadirin semuanya. Mbok bilih wonten klenta klentunipun nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.